Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi kita dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Hari ini kita akan berbicara tentang peradilan, koneksitas, dan penggabungan gugatan. Koneksitas ya, ada pada pasal 89 sampai 94 KUHP. Koneksitas terjadi jika suatu kasus pidana ada penyertaan dalil naming dan salah seorang dari mereka tunduk kepada peradilan militer hukum yang berbeda. Dalam hal ini perlu kecenderungan kepentingan apakah kerugiannya lebih banyak ke pihak militer, maka diperiksa ke militer. Ya, jadi lihat kecenderungannya. Intinya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan salah satunya tunduk kepada peradilan militer. Kita sudah bahas tentang kompetensi absolut dari peradilan militer pada video-video sebelumnya. Dan apabila kasusnya diperiksa di peradilan sipil, maka komposisi ini ya tulisannya hakimnya adalah ketua majelis adalah sipil, anggotanya adalah sipil dan militer. Kalau di peradilan militer, maka komposisinya adalah ketua majelis adalah militer, anggotanya adalah militer dan sipil. Diberikan pangkat militer yang sederajat dengan hakim anggota dari militer agar tidak minder gitu ya. Lalu kita akan bicara tentang penggabungan gugatan. Jika ada satu tindak pidana, maka tidak tertutup kemungkinan tindak pidana itu menimbulkan akibat baik bagi korban maupun bagi pelaku, maka hal ini dapat dimintakan ganti kerugian. Prosesnya adalah sebagai berikut. Lewat jalur perdata bisa, ya, atau bisa juga dengan lewat jalur pidana dengan penggabungan permohonan ganti rugi dengan perkaranya itu sendiri. Pada dasarnya kan ganti rugi ini bisa terpisah, ya, bisa dimintakan di perdata tersendiri begitu. Namun di sini bisa juga diperkenankan untuk terjadinya penggabungan gugatan. Keuntungan lewat jalur pidana bahwa gugatan perdata tersebut diputuskan berbarengan bersamaan dengan putusan perkara pidana. Beda dengan yang melalui jalur perdata yang prosesnya memerlukan waktu yang lebih lama ya tentunya ya. Kerugiannya yaitu kita tidak bisa menuntut kerugian material, hanya yang imaterial, yang real saja ya. Gugatan penggabungan harus dianjurkan paling lama sebelum penuntut umum membacakan rekuisitor. Apa rekuisitor? Tuntutan. Bila tidak, maka ditolak dan ditempuh jalur perdata saja. Apabila terdakwanya dibebaskan, maka ganti kerugiannya gugur. Namun ada kalanya gugatan penggabungan itu ditolak walaupun tidak pidananya tidak terbukti. Apabila kasus pidananya tidak dibanding, maka ganti kerugiannya juga tidak bisa dibanding. Jadi sangat bergantung pada perkara pokok pidana. Di sini salahnya. Namun ada kalanya gugatan penggabungan itu ditolak walaupun tidak pidananya terbukti. Misalnya tidaknya dihapus. Ya, pada intinya perkara koneksitas ini berkaitan dengan ada dua peradilan ya. Ada dua peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan militer di mana para pelakunya itu ada yang militer, ada yang orang sipil biasa. Lalu kalau berkaitan dengan penggabungan gugatan ini berkaitan dengan masuknya gugatan itu kan istilah dalam hukum acara perdata bukan acara pidana. Namun bisa masuk ke dalam perkara pidana yang kita bahas hari ini dalam hal ada kerugian yang didapat oleh pelaku atau si korban sehingga bisa dimintakan pula. Tapi itu ada resikonya. Ada plus minusnya sendiri. Kalau diajukan lewat jalur perdata ya, lebih lama tentu waktunya, lebih berbiaya begitu, tapi tidak langsung berkaitan dengan perkara pidananya. Kalau yang ditempelkan, digabungkan pada perkara pidananya sangat bergantung dengan pidananya, begitu ya. Demikian saya kira pada pertemuan ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.